Ketika Yesus berjalan di bumi ini, Dia tidak hanya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan melakukan berbagai mujizat. Dia juga menyatakan sebuah rahasia terbesar, bagaimana berbicara kepada Allah dengan cara yang benar, sehingga surga mendengarnya. Doa bukanlah sekadar ritual. Doa bukan rangkaian kalimat hafalan. Doa juga bukan pertunjukan rohani di hadapan orang lain. Doa adalah nafas hidup jiwa, tali penghubung yang langsung menyambungkan hati kita dengan hati Bapa. Namun banyak orang masih keliru. Mereka berdoa panjang lebar, tetapi tidak ada perubahan. Mereka mengucapkan banyak kata, tetapi hati tetap terasa berat. Mereka berseru, tetapi langit terasa diam. Yesus sendiri memperingatkan tentang hal ini. Dalam Injil Matius, Yesus berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang." Kata-kata ini bukan sekadar teguran, melainkan panggilan untuk kembali kepada inti doa yang sejati. Pada zaman itu, para pemimpin agama merasa bahwa doa yang panjang dan terdengar indah membuat mereka tampak lebih benar. Mereka berdoa di tempat umum agar dipuji. Tetapi Yesus menghancurkan cara berpikir seperti itu. Doa bukan panggung. Doa adalah perjumpaan. Bayangkan sejenak, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menaruh bintang-bintang di tempatnya, yang membentuk kita dalam rahim ibu kita, tidak terkesan oleh kata-kata yang terdengar indah. Dia tidak tergerak oleh bagaimana orang lain melihat kita saat berdoa. Dia tergerak oleh ketulusan hati. Doa bukan soal penampilan. Doa adalah koneksi. Bukan tentang mencentang kewajiban rohani, bukan sekedar mengikuti tradisi keluarga atau kebiasaan gereja. Doa adalah masuk ke dalam hadirat-Nya dengan kejujuran, kerendahan hati, dan kasih. Ketika doa diperlakukan sebagai ritual, ia menjadi kering. Kata-kata bisa diulang tanpa makna. Bibir bergerak, tetapi hati jauh. Yesus juga mengingatkan, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Allah tidak mencari pengulangan kosong, Dia mencari hubungan. Itulah sebabnya Yesus mengajar murid-muridnya untuk masuk ke dalam kamar, menutup pintu, dan berdoa kepada Bapa yang tersembunyi. Di tempat yang sunyi, ketika tidak ada yang melihat, doa menjadi nyata. Disitulah perbedaan antara agama yang kosong dan iman yang hidup. Agama berkata, lakukan ini karena kamu wajib. Hubungan berkata, datanglah karena kamu dikasihi. Jika kita mendekati Allah sebagai ritual, kita memperlakukan Dia seolah-olah jauh, dingin, dan sulit dijangkau. Tetapi jika kita mendekatinya sebagai hubungan, kita datang seperti seorang anak yang berlari kepada ayahnya, yakin bahwa ia didengar. Dan inilah keindahannya. Dalam hubungan itu, Allah bukan hanya mendengar, Dia juga berbicara. Doa bukan percakapan satu arah. Terlalu sering kita menganggap doa seperti daftar permintaan yang kita serahkan kepada Allah, seolah-olah Dia mesin yang harus memenuhi semuanya. Tetapi doa sejati adalah percakapan. Kita berbicara, ya, tetapi kita juga menunggu. Kita mendengar, kita diam dalam hadirat-Nya. Kita membiarkan Roh-Nya berbicara dalam keheningan hati. Jika kehidupan doa terasa kering, mungkin karena kita mendekati Allah sebagai kewajiban, bukan sebagai Bapa yang rindu bersekutu. Berhentilah mengejar kata-kata yang sempurna. Berhentilah membandingkan doa kita dengan orang lain. Curahkan saja isi hati. Ceritakan ketakutanmu. Ceritakan sukacitamu. Ceritakan pergumulanmu, impianmu, bahkan kekecewaanmu. Bukalah hati seperti kepada sahabat terdekat, karena itulah yang Allah kehendaki. Dia bukan hanya Allah yang jauh di surga. Dia adalah Bapa yang dekat. Doa menjadi penuh kuasa ketika lahir dari keintiman. Disitulah kita merasakan damai yang menenangkan badai, keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Disitulah kita sadar bahwa doa bukan beban, melainkan anugerah.
bukan sesuatu yang terpaksa dilakukan, tetapi sesuatu yang diizinkan untuk kita nikmati. Inilah dasar dari semua yang Yesus ajarkan tentang doa. Hubungan lebih penting daripada ritual. Setelah memperingatkan murid-muridnya tentang bahaya doa yang kosong dan penuh kepura-puraan, Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia memberikan sebuah pola doa yang kemudian dikenal sebagai doa Bapa Kami. Doa ini bukan dimaksudkan sebagai rangkaian kata yang diulang tanpa pengertian, melainkan sebagai kerangka, sebagai pintu masuk untuk memahami bagaimana seharusnya kita datang kepada Allah. Yesus berkata, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat." Setiap kalimat dalam doa ini penuh dengan makna rohani yang dalam. Bapa kami yang di sorga. Kata-kata pembuka ini menghancurkan kebohongan bahwa Allah itu jauh dan tidak peduli. Yesus tidak berkata, "Bapakku saja," tetapi Bapa kami. Di dalamnya ada undangan untuk masuk ke dalam keluarga Allah. Doa bukan sekadar permintaan pribadi, melainkan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari umat-Nya. Ketika kita berkata, "Bapa kami," kita mengakui bahwa kita bukan yatim piatu rohani yang berseru dalam kegelapan. Kita adalah anak yang berbicara kepada Bapa. Ada identitas, ada kepemilikan, ada kedekatan. Dikuduskanlah namamu. Sebelum meminta apapun, Yesus mengajarkan sikap hormat dan penyembahan. Allah itu kudus, terpisah dari segala sesuatu yang najis dan fana. Menguduskan namanya berarti meninggikan Dia di atas segala masalah kita. Di sini, doa mulai mengubah perspektif kita. Kita berhenti berfokus pada besarnya persoalan dan mulai melihat kebesaran Allah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Inilah inti penyerahan diri. Terlalu sering kita berdoa agar surga menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Namun Yesus mengajarkan sebaliknya, hati kita yang harus diselaraskan dengan kehendak Allah. Doa bukan alat untuk memaksa Allah mengikuti rencana kita, melainkan sarana untuk membawa hidup kita masuk ke dalam rencananya. Ketika kita berdoa seperti ini, prioritas kita berubah. Kita mulai memikirkan kebenaran, keadilan, kasih, dan keselamatan jiwa-jiwa. Kita mulai hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kerajaan Allah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan bahwa Yesus berkata, "Hari ini," bukan persediaan untuk setahun, bukan jaminan untuk masa depan yang jauh. Doa mengajarkan ketergantungan setiap hari. Nafas kita, kekuatan kita, pekerjaan kita, rezeki kita, semua berasal dari tangan-Nya. Dengan berdoa demikian, kita mengakui bahwa kita bukan sumber kehidupan. Kita bergantung pada kesetiaan Allah yang memelihara dari hari ke hari. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian ini adalah poros dari doa. Pengampunan membuka aliran kasih karunia. Yesus mengaitkan pengalaman kita akan belas kasihan Allah dengan kesediaan kita mengampuni orang lain. Jika kita menyimpan kepahitan, hati kita menjadi tertutup. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan, kasih karunia Allah mengalir lebih bebas dalam hidup kita. Doa bukan hanya tentang menerima berkat, tetapi juga tentang membiarkan hati kita dibentuk sesuai dengan hati Bapa. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Doa juga adalah peperangan rohani. Hidup ini tidak netral. Ada godaan, ada tipu daya, ada kejahatan yang berusaha menjauhkan kita dari Allah. Dengan berdoa demikian,
kita memohon perlindungan dan pimpinannya. Doa Bapa kami bukan sekadar teks untuk dihafal. Kuasanya bukan terletak pada pengulangan suku kata. Kuasanya terletak pada pewahyuan yang dikandungnya. Yesus tidak sedang memberikan skrip yang harus dibacakan tanpa pemikiran. Ia sedang membuka pintu menuju persekutuan sejati dengan Allah. Ketika doa ini dipahami dan dihidupi, kita memasuki penyembahan, penyerahan diri, ketergantungan, pengampunan, dan perlindungan ilahi. Pola ini membentuk hati kita, bukan hanya kata-kata kita. Dan ketika hati kita dibentuk, kehidupan doa kita menjadi hidup, berdaya, dan penuh makna. Ketika Yesus memulai pengajarannya tentang doa dengan kata-kata Bapa kami, Ia menyatakan sesuatu yang sangat radikal. Selama berabad-abad, banyak orang memandang Allah sebagai pribadi yang kudus, maha kuasa, dan mulia, tetapi juga jauh, sulit didekati, bahkan menakutkan. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel gemetar di Gunung Sinai ketika hadirat Allah turun dengan guruh dan kilat. Hanya para imam tertentu yang boleh masuk ke tempat kudus, itu pun dengan ritual penyucian dan rasa takut. Namun Yesus datang dan membuka tabir itu. Ia tidak mengajarkan kita memulai doa dengan hakim kami, meskipun Allah adalah hakim yang adil. Ia tidak berkata, Raja kami, meskipun kerajaannya kekal. Ia memilih kata Bapa. Dalam satu kata itu, jarak antara surga dan bumi dipersempit. Hubungan antara pencipta dan ciptaan diberi dimensa keintiman. Memanggil Allah sebagai Bapa bukanlah sesuatu yang sembarangan. Itu adalah pernyataan identitas dan kedekatan. Artinya, kita tidak datang sebagai rakyat yang gemetar di hadapan tahta, melainkan sebagai anak yang berlari ke dalam pelukan kasih. Bayangkan, seorang anak kecil yang terjatuh dan melukai lututnya. Ia tidak menyusun kalimat yang indah. Ia tidak memikirkan tata bahasa. Ia hanya berlari dan berseru, "Ayah!" Sang ayah tidak mengusirnya. Ia membungkuk, mengangkat, dan menenangkan. Gambaran inilah yang ingin Yesus tanamkan dalam hati kita tentang Allah. Kesalahan banyak orang adalah memperlakukan Allah seolah-olah Ia jauh, dingin, dan tidak peduli. Ada yang berdoa seakan-akan harus membujuk Allah supaya mau memperhatikan. Ada pula yang datang dengan ketakutan, merasa Allah sedang menunggu untuk menghukum. Padahal Yesus berkata bahwa jika bapa-bapa di dunia yang tidak sempurna saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Pemahaman ini mengubah seluruh cara kita berdoa. Kita tidak perlu tampil sempurna. Kita tidak perlu menyembunyikan kelemahan. Kita tidak perlu berusaha menarik perhatiannya. Ia sudah mengasihi, sudah mendengar, sudah mengetahui kebutuhan kita, bahkan sebelum kita memintanya. Kita datang bukan karena layak, melainkan karena kita adalah anak. Seorang ayah yang baik tidak bosan mendengar suara anaknya. Bahkan, suara yang terbata-bata pun berharga baginya. Namun disinilah tantangan besar bagi banyak orang. Tidak semua orang memiliki pengalaman yang baik dengan ayah di dunia. Ada yang dibesarkan dalam kemarahan, penolakan, atau ketidakhadiran. Ada yang tidak pernah merasakan pelukan seorang ayah. Karena itu, ketika mendengar kata Bapa, hati mereka justru merasa takut atau tertutup. Tetapi Allah tidak seperti ayah yang mengecewakan. Ia tidak meninggalkan. Ia tidak menyakiti. Ia tidak berubah-ubah. Kasih-Nya tetap dan setia. Ia adalah Bapa yang menyembuhkan luka, bukan menambah luka. Mendekati Allah sebagai Bapa berarti doa kita berakar pada kasih, bukan ketakutan. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak lari menjauh, kita kembali kepadanya. Ketika hidup terasa berat, kita tidak memendam semuanya sendiri. Kita datang dan bersandar. Ada saat-saat ketika kita bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dalam keheningan itu, cukup berbisik, "Bapa," dan itu sudah cukup. Karena hubungan tidak selalu membutuhkan kalimat panjang. Kadang, satu panggilan sudah menyatakan kepercayaan dan kedekatan. Yesus membuka jalan,
agar kita dapat mendekat dengan keyakinan, bukan dengan rasa gentar. Tabir telah terbelah, akses telah dibuka, Bapa menunggu dengan tangan terbuka. Jangan berdoa seolah-olah Allah jauh di awan yang tak terjangkau. Berdoalah dengan kesadaran bahwa Ia lebih dekat daripada nafas kita sendiri. Berbicaralah dengan jujur, dengan keyakinan, dengan hati yang percaya bahwa suara anak selalu berharga di telinga Bapa. Doa tanpa iman seperti menabur benih tanpa pernah percaya bahwa benih itu akan bertumbuh. Tindakan menabur tetap dilakukan, tetapi hati tidak mengharapkan panen. Yesus dengan jelas menekankan bahwa iman adalah denyut jantung dari doa. Tanpa iman, kata-kata hanya menjadi suara. Dengan iman, doa menjadi kuasa yang menggerakkan kehidupan. Yesus berkata bahwa jika seseorang berkata kepada gunung untuk berpindah dan tidak bimbang dalam hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Pernyataan ini bukan sekadar bahasa kiasan untuk menyemangati. Ini adalah pengajaran tentang keyakinan yang mendalam kepada kuasa dan kesetiaan Allah. Banyak orang berdoa, tetapi dalam hati mereka sudah menyerah sebelum jawaban datang. Mereka memohon kesembuhan, tetapi diam-diam berpikir bahwa itu tidak mungkin terjadi. Mereka meminta pertolongan dalam kebutuhan ekonomi, tetapi di dalam hati merasa Allah tidak akan benar-benar campur tangan. Keraguan yang tersembunyi itu melemahkan keberanian doa. Iman bukanlah khayalan atau sekadar berpikir positif. Iman bukan usaha meyakinkan diri sendiri tentang sesuatu yang kita inginkan. Iman adalah kepercayaan kepada karakter Allah. Iman berdiri di atas siapa Allah itu dan apa yang telah Ia janjikan. Ketika kita berdoa dengan iman, kita tidak bergantung pada keberuntungan atau perasaan, melainkan pada firman-Nya yang teguh. Dalam Injil diceritakan tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan selama bertahun-tahun. Ia tidak memiliki doa panjang atau kata-kata resmi. Ia hanya percaya bahwa jika ia menyentuh jubah Yesus, ia akan sembuh. Tindakannya sederhana, tetapi imannya teguh. Dan Yesus berkata bahwa imannya telah menyelamatkannya. Di sana terlihat bahwa iman menjadi jembatan antara kebutuhan manusia dan kuasa Allah. Surat Yakobus juga menegaskan bahwa orang yang ragu-ragu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan angin. Keraguan membelah hati. Ia membuat seseorang tidak stabil, mudah goyah, dan cepat kehilangan pengharapan. Sebaliknya, iman menambatkan hati pada janji Allah, bahkan ketika badai belum reda. Namun iman bukan berarti kita selalu mendapatkan apa yang kita minta. Iman bukan memaksa Allah memenuhi keinginan kita. Iman adalah mempercayai kehendak-Nya, bahkan ketika jawabannya berbeda dari yang kita bayangkan. Kadang Allah menjawab dengan segera. Kadang Ia bekerja dalam proses yang tidak terlihat. Kadang Ia mengubah keadaan. Kadang Ia mengubah hati kita. Berdoa dengan iman berarti berkata, "Bapa, Engkau sanggup dan Engkau baik. Aku percaya Engkau mendengar." Keyakinan ini tidak bergantung pada hasil yang instan, tetapi pada hubungan yang kokoh. Iman melihat melampaui situasi saat ini dan memandang kepada Allah yang setia. Banyak orang berhenti berdoa karena merasa tidak ada perubahan. Padahal, seringkali perubahan pertama terjadi di dalam hati. Ketika iman bertumbuh, damai mulai menggantikan kecemasan. Ketika iman berdiri teguh, harapan kembali menyala. Berdoalah dengan pengharapan. Berdoalah dengan keberanian. Meskipun keadaan tampak mustahil, arahkan pandangan kepada Allah yang tidak dibatasi oleh keadaan. Iman bukan mengabaikan kenyataan, tetapi mempercayakan kenyataan itu kepada pribadi yang berkuasa atas segalanya. Doa yang dipenuhi keraguan menjadi lemah, tetapi doa yang lahir dari iman menjadi api. Api itu menghangatkan jiwa, menerangi jalan, dan memberi kekuatan untuk terus berjalan. Ketika iman menyertai doa, surga tidaklah diam. Allah bekerja entah terlihat atau tidak.
Salah satu kebenaran paling serius yang diajarkan Yesus tentang doa adalah bahwa pengampunan dan doa tidak dapat dipisahkan. Yesus berkata bahwa ketika kita berdiri untuk berdoa dan kita menyimpan sesuatu terhadap seseorang, kita harus mengampuni, supaya Bapa di surga juga mengampuni kita. Pernyataan ini bukan ancaman, melainkan peringatan penuh kasih bahwa hati yang tertutup oleh kepahitan tidak dapat mengalami kebebasan penuh dalam hadirat Allah. Doa adalah tentang persekutuan. Ia adalah masuk ke dalam aliran kasih Bapa. Namun kasih tidak dapat mengalir dengan bebas melalui hati yang dikeraskan oleh kemarahan dan dendam. Kepahitan seperti racun yang perlahan-lahan merusak jiwa. Ia membuat hati menjadi berat, doa terasa terhalang, dan damai menjauh. Seseorang dapat berdoa dengan kata-kata yang indah, berpuasa dengan disiplin dan aktif dalam ibadah. Tetapi, jika di dalam hatinya tersimpan luka yang tidak dilepaskan, hubungan dengan Allah tidak akan terasa utuh. Yesus sangat jelas bahwa menyimpan dendam menghambat kehidupan doa. Mengapa? Karena kita tidak bisa meminta belas kasihan dari Allah sambil menolak menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Dalam doa Bapa kami, kita diajar untuk berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Kalimat ini menunjukkan bahwa pengampunan bukan sekedar permintaan, tetapi kondisi hati. Bukan berarti kasih karunia Allah terbatas, tetapi hati yang dipenuhi kebencian sulit menerima kasih karunia yang dicurahkan. Banyak orang datang dalam doa sambil membawa luka lama. Luka karena ditinggalkan orang tua. Luka karena dihianati sahabat. Luka karena pasangan yang menyakiti. Luka karena pemimpin yang mengecewakan. Luka-luka itu nyata dan menyakitkan. Namun ketika luka berubah menjadi kepahitan yang dipelihara, doa menjadi berat dan terasa tidak berdaya. Pengampunan bukan berarti mengatakan bahwa apa yang terjadi itu benar atau tidak menyakitkan. Pengampunan bukan melupakan begitu saja. Pengampunan adalah keputusan untuk melepaskan hutang itu kepada Allah. Itu adalah berkata, "Bapa, Engkau hakim yang adil. Aku menyerahkan rasa sakit ini ke dalam tangan-Mu." Yesus sendiri memberi teladan tertinggi. Saat tergantung di kayu salib, dengan paku di tangan dan kakinya, ia berdoa memohon pengampunan bagi mereka yang menyalibkannya. Jika ia yang tidak bersalah dapat mengampuni di tengah penderitaan, maka kita pun dipanggil untuk berjalan di jalan yang sama, meskipun tidak mudah. Ketika seseorang memilih untuk mengampuni, sesuatu terjadi di dalam dirinya. Hati menjadi lebih ringan. Beban yang lama dipikul mulai terangkat. Doa yang sebelumnya terasa terhalang mulai mengalir kembali. Damai Allah memenuhi ruang yang sebelumnya ditempati kemarahan. Jika kita menginginkan kehidupan doa yang kuat, kita perlu memeriksa hati dengan jujur. Apakah ada nama yang muncul dalam pikiran dengan rasa marah? Apakah ada kenangan yang masih menimbulkan kepahitan? Jangan menutupinya. Bawalah itu dalam doa dan mintalah kekuatan untuk melepaskannya. Pengampunan membuka pintu bagi hadirat Allah. Ia membersihkan saluran hati sehingga kasih karunia dapat mengalir. Ketika kita mengampuni, kita tidak hanya membebaskan orang lain, tetapi juga membebaskan diri sendiri. Dan ketika hati bebas, doa menjadi hidup kembali. Salah satu momen paling mendalam dalam kitab suci terjadi di sebuah taman yang sunyi. Pada malam sebelum penyalibannya, Yesus berada di Getsemani. Hatinya sangat sedih, bahkan seperti mau mati rasanya. Ia tahu penderitaan yang menantinya, pengkhianatan, cambukan, mahkota duri, dan beban dosa manusia. Dalam keadaan itu, ia berdoa, "Ya Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Disinilah kita melihat inti doa yang sejati. Doa bukanlah upaya untuk membengkokkan kehendak Allah agar sesuai dengan keinginan kita. Doa adalah proses membengkokkan kehendak kita agar selaras dengan kehendak-Nya. Banyak orang memperlakukan doa seperti daftar belanja.
Mereka datang dengan daftar permintaan dan mengharapkan semuanya dipenuhi. Ketika jawabannya tidak sesuai harapan, mereka merasa kecewa dan menganggap doa tidak bekerja. Namun Yesus menunjukkan jalan yang lebih dalam. Ia tetap menyatakan keinginannya. Ia jujur tentang pergumulannya. Ia tidak menyembunyikan rasa takut dan kesedihan. Ini penting untuk dipahami. Penyerahan bukan berarti berhenti meminta. Allah menghendaki kejujuran. Ia ingin kita membawa isi hati sepenuhnya ke hadapannya. Tetapi doa tidak berhenti pada permintaan. Ia berakhir pada penyerahan. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Disinilah letak kekuatan yang sejati. Penyerahan adalah pengakuan bahwa Allah lebih bijaksana daripada kita. Ia melihat akhir sejak awal. Ia mengetahui konsekuensi yang tidak kita pahami. Kadang Allah menjawab ya, kadang ia berkata tunggu. Kadang ia berkata tidak, bukan karena ia tidak mengasihi, tetapi karena ia melindungi atau mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Jika kita percaya kepada hati Bapa, kita akan belajar bahwa jawaban yang berbeda dari harapan kita tetap merupakan bentuk kasih. Kesalahan banyak orang adalah menuntut kehendak sendiri. Mereka menilai keberhasilan doa dari terpenuhinya keinginan pribadi. Jika keadaan tidak berubah, mereka merasa doa sia-sia. Padahal, seringkali perubahan terbesar terjadi di dalam hati yang menyerah kepada Allah. Penyerahan bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda kepercayaan. Ia berkata, "Bapa, aku tidak mengerti sepenuhnya, tetapi aku percaya Engkau baik." Dalam penyerahan, beban berpindah dari pundak kita ke tangan Allah. Kita tidak lagi harus mengendalikan segalanya. Kita belajar beristirahat dalam kedaulatannya. Ketika kita menyerahkan kehendak kepada Allah, damai mulai menggantikan kecemasan. Kita tidak lagi terikat pada hasil tertentu. Kita terikat pada pribadi yang setia. Kita tidak lagi bergantung pada rencana kita sendiri. Kita bersandar pada rencananya yang lebih tinggi. Doa yang disertai penyerahan membentuk karakter. Ia mengajar kita kerendahan hati, kesabaran, dan ketaatan. Ia mengarahkan hati untuk menginginkan apa yang Allah inginkan. Semakin kita menyerah, semakin kehendak kita dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Inilah rahasia doa yang dewasa. Bukan sekadar meminta, tetapi mempercayakan. Bukan sekadar berbicara, tetapi bersandar. Dan ketika kehendak kita sejalan dengan kehendak Allah, doa tidak lagi menjadi perjuangan untuk mengendalikan, melainkan persekutuan yang membawa kedamaian dan kekuatan. Doa yang hanya mengandalkan kekuatan manusia akan cepat melemah. Pikiran menjadi lelah, kata-kata terasa habis, perhatian mudah teralihkan. Ada saat ketika kita ingin berdoa, tetapi tidak tahu harus mengatakan apa. Hati terasa berat, beban terlalu dalam untuk dijelaskan. Namun Yesus tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Ia menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong. Rasul Paulus menulis bahwa Roh menolong kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini adalah dimensi doa yang sering diabaikan. Ketika kata-kata kita berhenti, Roh Allah tetap bekerja. Ketika air mata mengalir tanpa kalimat, Roh menerjemahkannya di hadapan Bapa. Berdoa dalam Roh bukan soal emosi yang berlebihan atau suasana yang dramatis. Ini tentang membuka diri kepada pimpinan Roh Kudus. Ia mengarahkan pikiran kita, mengingatkan firman Tuhan, dan menuntun hati kita kepada kehendak Allah. Kadang Roh mengingatkan satu ayat yang menjadi doa kita. Kadang ia mendorong kita mendoakan seseorang yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran. Kadang ia memberi damai yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Paulus juga mendorong jemaat untuk berdoa dalam Roh setiap waktu dengan berbagai permohonan. Artinya, doa tidak terbatas pada satu bentuk saja. Ada doa syafaat, doa syukur, doa penyembahan, doa permohonan. Ketika Roh memimpin,
Doa tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Ia menjadi selaras dengan hati Allah. Doa yang hanya didorong oleh keinginan daging sering berputar pada kenyamanan pribadi, keberhasilan, atau kemudahan hidup. Namun, doa yang dipimpin Roh menyentuh hal-hal yang lebih dalam. Ia berdoa bagi keselamatan jiwa, bagi kebenaran, bagi pertumbuhan rohani, bagi kerajaan Allah yang dinyatakan di bumi. Banyak orang berhenti pada tingkat permukaan. Mereka berdoa hanya dengan pikiran, tanpa memberi ruang bagi Roh Kudus untuk menuntun. Akibatnya, doa terasa dangkal dan mudah terganggu. Tetapi ketika kita bersedia diam sejenak dan berkata, "Roh Allah, tuntunlah aku," sesuatu berubah. Ada kepekaan yang tumbuh, ada kehangatan hadirat yang dirasakan. Berdoa dalam Roh berarti kita tidak berjalan sendirian. Roh Allah menyertai, menguatkan, bahkan berdoa melalui kita. Dalam momen seperti itu, doa bukan lagi sekedar usaha manusia, tetapi kerjasama dengan Allah sendiri. Kehendaknya mulai mengalir melalui hati kita. Inilah puncak dari semua yang telah diajarkan Yesus tentang doa. Doa bukan ritual. Doa bukan pertunjukan. Doa bukan pengulangan tanpa makna. Doa adalah hubungan dengan Bapa, dijalani dalam iman, dibersihkan oleh pengampunan, diteguhkan oleh penyerahan, dan dihidupkan oleh Roh Kudus. Yesus menunjukkan jalan itu dengan jelas. Ia mengajar kita menolak kesombongan rohani dan memilih kerendahan hati. Ia mengajar kita memanggil Allah sebagai Bapa dan datang dengan keyakinan. Ia menegaskan pentingnya iman, pengampunan, dan penyerahan. Ia juga membuka pintu agar kita tidak bergantung pada kekuatan sendiri, tetapi pada Roh. Jika kita mengabaikan prinsip-prinsip ini, doa akan terasa kosong, hati menjadi dingin, iman melemah. Namun jika kita memeluk cara yang diajarkan Yesus, doa menjadi kehidupan. Kita berjalan setiap hari dengan kesadaran bahwa surga mendengar. Kita membawa luka terdalam dan menemukan damai. Kita menghadapi ketakutan terbesar dan menemukan kekuatan. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan tetap dalam rutinitas tanpa makna atau masuk ke dalam hubungan yang hidup? Apakah kita akan berdoa dengan keraguan atau dengan iman? Apakah kita akan menyimpan kepahitan atau melepaskannya? Apakah kita akan memaksakan kehendak sendiri atau menyerah kepada kehendak Bapa? Jalan sudah dinyatakan. Bapa mendengarkan. Roh siap menolong. Tinggal kita melangkah masuk ke dalam undangan suci itu. Ketika kita berbicara kepada Allah seperti yang Yesus ajarkan, hidup kita tidak akan pernah sama lagi.